Pemirsa, usulan PSI agar Jokowi menjadi pemimpin koalisi besar menuai banyak respons. Grace Natali selaku Wakil Ketua Dewan Pembina PSI menilai Jokowi adalah sosok yang bisa mempersatukan dan menjembatani kepentingan partai politik. Usulan Partai Solidaritas Indonesia agar Presiden Joko Widodo menjadi pemimpin koalisi besar mendapat banyak respon. Salah satunya dari Ketua Umum Kelompok Relawan Pro Jokowi atau Projo Budi Aris Setiadi yang menganggap jika usulan itu sah saja karena sebagai bagian dari aspirasi publik. Menurutnya masih terlalu dini untuk membicarakan kabinet pemerintahan baru Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024. Ia tetap meminta publik untuk menunggu hasil rekapitulasi suara nasional KPU 20 Maret mendatang. Itu sama gini loh, yang namanya aspirasi, yang namanya pendapat untuk hal-hal tertentu seperti tadi presiden ini biar nggak apa-apa, dinamika aja. Itu kan pertimbangan atau langkah-langkah politik 7 bulan ke depan. Ini masih lama loh, ini masih 7 bulan loh, kalian nih terlalu nafsu kayaknya. Ini masih 7 bulan ke depan, ini masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia menyebut jika Joko Widodo merupakan sosok yang bisa menyatukan partai politik. Grace Natali selaku Wakil Ketua Dewan Pembina PSI mengatakan Presiden Jokowi adalah sosok yang bisa mempersatukan kepentingan partai politik. Menurutnya tidak mudah mencari seseorang yang bisa menjembatani partai politik. Berdasarkan hal inilah PSI mengusulkan Jokowi menjadi Ketua Koalisi Besar. Tim Liputan, BTV. Dan pemirsa, untuk mengulas lebih dalam usulan PSI terkait posisi Presiden Jokowi sebagai Ketua Koalisi, sudah bergabung bersama kami pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Mas Arya Budi, politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim. Kami juga sudah mengundang perwakilan dari PSI namun belum dapat bergabung. Dan juga sudah bergabung bersama kami Pak Kamhar Lakumani selaku Deputi Bapilu Partai Demokrat. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bung Arya, Bung Kamhar. Baik, saya sebenarnya ingin tanyakan hal ini langsung ke PSI, tapi karena PSI tidak hadir, saya ke Mas Arya terlebih dahulu. Mas Arya, menurut Anda ada apa sebenarnya di balik PSI yang mengusulkan agar Pak Jokowi menjadi ketua koalisi? Ya, pertama tidak mengagetkan karena Ketua Umum PSI adalah anak dari Presiden Jokowi. Itu satu hal. Hal kedua, saya pikir ini juga bagian dari testing the water ya, untuk mengecek bagaimana respon publik, terutama politisi dan masyarakat politik jika misalnya Jokowi yang memimpin koalisi. Meskipun sekali lagi ini agak di luar pakem karena pakem politik kita dan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia dengan sistem presidensial, pemimpin koalisi adalah presiden terpilih. Nah, ini adalah untuk merawat kartu politik Jokowi setelah 2024, sehingga wacana ini muncul. Karena suka atau tidak, memang Prabowo saat ini masih menjadi pembantu Jokowi, satu hal. Kedua, koalisi yang berada di belakang Prabowo itu juga sidik jarinya jelas adalah sidik jari Jokowi. Nah, sebelum Jokowi demisioner nanti di Oktober ya. Nah, wacana ini penting untuk merawat sekali lagi kartu Jokowi sebagai bukan hanya sebagai presiden tetapi juga politisi pasca 2024, karena setelah Oktober wacana ini menjadi tidak bunyi karena presiden terpilih misalnya berdasarkan hasil quick count yaitu Prabowo Subianto, nah itu mempunyai perangkat konstitusi sebagai the single chief executive. Nah itu dalam tradisi presidensial selalu menjadi pemimpin koalisi karena menteri siapapun dan apapun backgroundnya adalah statusnya pembantu presiden. Di dalam konstitusi itu yang diakui itu adalah presiden. Meskipun ada beberapa menteri yang memang dalam tanda petik diwajibkan oleh konstitusi, misalnya Menlu, Keuangan, Dalam Negeri dan seterusnya. Tetapi posisi-posisi menteri itu statusnya adalah pembantu presiden. Nah, sebelum Oktober itu adalah masa yang krusial untuk memposisikan Jokowi sebelum demisioner nanti tidak lagi menjadi presiden, ketika dia dalam tanda petik otoritas dirinya sebagai presiden itu dilucuti karena memang yang membuat Jokowi sangat kuat adalah karena
dia sebagai presiden memang mempunyai perangkat konstitusional untuk mengakses banyak hal, termasuk lembaga negara, intelijen, dan seterusnya. Nah, sehingga dalam durasi sekitar 7 bulan ini penting bagi Jokowi untuk mengecek bagaimana skema atau dalam tanda petik posisi politiknya pasca 2024. Salah satunya adalah skema di mana Jokowi memimpin koalisi. Saya nggak tahu redaksinya apa ya, penjembatannya dan seterusnya, tapi kira-kira dia berada di atas semua partai yang berada di belakang Prabowo Gibran. Baik, jadi kalau bicara kebiasaan, biasanya capres terpilih begitu ya, yang mengetuai koalisi. Jadi Mas Arya, yang lebih pantas sebagai ketua koalisi ini Pak Jokowi atau Pak Prabowo selaku capres yang memang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju? Yang mengendalikan pemerintahan dan sebagai kepala negara itu adalah presiden terpilih. Ya, jika nanti 20 Maret memang kemudian KPU mendeklarasikan Prabowo, tentu dia yang mempunyai otoritas konstitusional sebagai pemimpin koalisi. Nah, karena dia memang mempunyai perangkat kelembagaan yang diakui oleh konstitusi, satu hal. Kedua, secara politik dia mempunyai legitimasi karena mayoritas pemilih 50% plus 1. Ya, kalau di konstitusi kita kan ada tambahan separuh dari provinsi yang dimenangkan. Nah, itu mempunyai legitimasi politik. Nah, itu ada dua logik yang bekerja. Satu sisi adalah karena ada perangkat konstitusi yang itu menjadi semacam presidential toolbox, ya, perkakas presiden yang dia gunakan karena dilengkapi oleh hukum, dia mempunyai otoritas sebagai panglima tertinggi, punya akses terhadap semua hal, informasi intelijen dan seterusnya. Kedua, secara politik dia dianggap legitimate karena dia hasil dari pemilu dan didukung lebih dari separuh populasi pemilih yang datang ke TPS. Nah, itu yang kemudian menjelaskan seluruh sistem presidensialisme itu ada yang dikenal. Jadi Indonesia ini kan menganut sistem multipartai ya, sejak 99. Nah, ini mirip seperti banyak negara di Amerika Latin. Nah, sebagian sudah dilembagakan, sebagian belum. Tetapi dalam banyak hal disebut dengan koalisional presidensialisme, yaitu presiden yang dia selalu berada di dalam koalisi dan menjadi pemimpin. Nah, itu pakem yang ada baik di dalam sejarah elektoral di Indonesia maupun di dunia. Biasanya presiden terpilih adalah koalisi. Nah, jika Jokowi ini diwacanakan, ini akan menjadi langgam baru. Saya nggak tahu nanti konstelasinya seperti apa, tetapi sepertinya bukan pakem umum di dalam sistem presidensial. Baik, saya ingin minta tanggapan dari parpol yang tergabung dalam koalisi yang kita bahas malam hari ini. Pak Kamhar, jadi bagaimana Partai Demokrat menanggapi usulan PSI ini? Terima kasih, Mbak. Jadi sampai saat ini kami dari Partai Demokrat masih fokus pada hasil rekap di KPU ya untuk Pileg dan termasuk juga untuk Pilpres. Sikap kami jelas, kita menunggu hasil pengumuman KPU terhadap rekap hasil Pilpres itu yang menjadi posisi berdiri kami saat ini, dan tentu saja apa yang menjadi hal-hal yang menjadi kaitan pembahasan di koalisi itu akan kita bahas kemudian setelah ada keputusan resmi dari KPU menetapkan siapa yang menjadi capres terpilih dan juga hasil pileg, karena ini semua punya korelasi terhadap postur koalisi ke depan, termasuk juga komposisi dalam koalisi ke depan. Itu yang menjadi fokus Partai Demokrat saat ini. Namun tentu saja sebagai aspirasi dari salah satu partai anggota koalisi, kami menghormati sah-sah saja untuk mempresentasikan aspirasi seperti itu. Namun tentu ada banyak hal yang harus dijadikan referensi dalam merumuskan keputusan-keputusan ke depan, termasuk pakem yang lazim atau yang umum yang secara empirik pernah kita lakukan di Indonesia. Koalisi pemerintah itu kan sudah beberapa kali terbangun pada masa pasca reformasi ini, dan dalam tiap-tiap koalisi tadi kan memang yang lazim sebagai pimpinan koalisi adalah presiden. Namun sekali lagi kami sampaikan bahwa sebagai aspirasi tentu kami menghormati, namun terkait dengan pembahasan tentang itu saya kira ada waktunya nanti. Saat ini fokus kami adalah memonitor hasil pileg termasuk juga hasil pilpres, dan kita tunggu KPU pada saatnya nanti tanggal 20 Maret semoga sesuai jadwal akan menyampaikan kepada publik atau melaporkan hasil rekap nasional.
Tapi Partai Demokrat sendiri cenderung ke arah mana Pak Kamhar? Apakah sesuai atau sepakat dengan usulan PSI atau seperti yang Anda sampaikan tadi, lazimnya presiden terpilih yang kemudian memimpin koalisi? Sampai saat ini kami belum membahas tentang itu. Kami saat ini pada posisi berpandangan bahwa pimpinan koalisi adalah Pak Prabowo yang menjadi perekat dari seluruh elemen yang ada saat ini tergabung di Koalisi Indonesia Maju adalah Pak Prabowo. Karenanya ya kita menyerahkan sepenuhnya nanti termasuk pembicaraan tentang pimpinan koalisi antara pimpinan-pimpinan partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Jadi kita tunggu nanti. Saat ini belum waktunya, belum pas untuk membicarakan tentang itu. Baik. Ya, Mas Ciko, bagaimana PDIP sendiri menanggapi salah satu kader terbaiknya diusulkan menjadi ketua koalisi di mana PDIP tidak tergabung dalam koalisi tersebut? Ini menurut kami adalah usulan dan aspirasi. Tadi saya mengapresiasi dulu apa yang disampaikan oleh Bung Kamhar. Bung Kamhar ini wise sekali, wisdomnya sangat baik, seperti juga Pak SBY sepertinya mempunyai wisdom yang tahu mana ketika jabatan presidennya sudah berakhir, ya sudah berakhirlah gitu, tidak mencoba untuk memperpanjang dan lain-lain. Nah ini yang kita lihat usulan dari PSI ini adalah usulan yang cukup absurd. Satu hal, pertama kita sedang menghadapi banyak permasalahan di negeri ini yang belum terselesaikan, seperti harga pangan yang begitu tinggi, langkanya beras, harga beras yang begitu tinggi, dan lain segala hal, utang kita yang begitu tinggi, dan juga postur APBN kita yang cenderung mengalami defisit ini. Nah ini yang harus menjadi fokus dari Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatannya, itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat PSI mengajukan ini dan menjadi partai pertama yang mengajukan ini karena mungkin kalau dilihat memang PSI ini kan sedang bingung apakah mereka akan lolos atau tidak. Mereka sedang mencari semacam bantalan, semacam pegangan ketika mereka tidak lolos dan hanya supaya tetap bisa dianggap sebagai sebuah partai politik yang eksis. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentunya bagaimana kita melembagakan seorang Jokowi gitu. Jokowi ini kan seorang seorang presiden yang masa jabatannya akan berakhir pada bulan Oktober. Nah, dia itu bukan sebuah lembaga. Bagaimana kita menginstitutionalize seorang Jokowi sehingga dia bisa menjadi sesuatu yang langgeng menjadi pemimpin koalisi gitu. Ya kita tidak ingin berpikir buruk ya, tapi apa yang terjadi apabila tiba-tiba seorang Jokowi meninggal dunia gitu? Ya kan, siapa yang akan menggantikannya? Apakah turun-menurun? Apakah ini menjadi suatu kerajaan dan lain-lain? Kita tadi disampaikan oleh Mas Arya, kita ini menganut presidensialisme, bukan godfatherism. Ya, jadi kita tidak menganut sistem yang begitu absurd, yang saya rasa ini tidak bisa berjalan secara lembaga, secara legal, cukup tidak masuk akal gitu apa yang disampaikan. Tetapi dapat dimengerti, yang kita takuti adalah apakah ini betul-betul usul dari PSI, bukan usul dari kalangan istana atau kalangan dari Presiden Jokowi itu sendiri yang ingin melanggengkan kekuasaannya hingga bertahun-tahun ke depan. Nah kita juga melihat ada unsur-unsur kecurigaan di situ karena ada beberapa hal yang kita lihat ada upaya-upaya untuk memberikan kekuasaan yang lebih pada seorang wakil presiden misalnya. Salah satunya adalah menjadi yang memimpin atau mempunyai otoritas over DKJ itu, daerah khusus Jakarta dan lain-lain. Nah ini yang harus kita hadang terus terang aja, karena kita ini harus ingat masa-masa Orde Baru dan mengapa kita akhirnya mengalami masa reformasi. Banyak cita-cita reformasi yang sampai hari ini belum terwujud, bahkan dalam waktu dekat akan dihilangkan dalam agendanya. Salah satunya adalah penghapusan soal duifungsi ABRI misalnya. Nah, sekarang tentunya kita tahu bahwa nanti akan ada kesempatan bagi fungsionaris TNI maupun Polri untuk menduduki jabatan-jabatan ASN, dan ini yang menjadi fokus kita sekarang, bagaimana kita meluruskan demokrasi kita yang akhir-akhir ini kita anggap agak bengkok. Baik, Mas Ciko, PSI juga menyebut Pak Jokowi sebagai sosok yang bisa menjembatani kepentingan partai-partai politik. Apakah PDIP sepakat? Apakah selama ini mungkin Pak Jokowi juga sudah berperan sebagai jembatan bagi PDIP? Begini ya Mbak, kalau kita bicara soal demokrasi, kita tidak bisa bicara soal kelebihan satu person maupun person yang lain. Ini kita bicara bukan soal individu, kita bicara soal institusi. Kita bicara, yang tadi saya sudah sampaikan, kalaupun beliau adalah dianggap
seseorang yang bisa menjembatani dan lain-lain, tapi kan beliau bukan Tuhan yang akan ada terus sampai di akhir zaman gitu. Itu tadi saya katakan tadi bahwa kita tidak bisa bergantung pada person atau individu, dan kita harus bergantung pada sistem. Dan sistem seperti apa? Apakah Jokowi adalah suatu institusi? Kan bukan. Jokowi ini akan berakhir masa jabatannya pada bulan Oktober, dan sudah, ya itulah sistem presidensialisme yang kita anut. Sehebat-hebatnya seorang presiden, tapi kita lebih sepakat pada hebatnya sistem. Jadi sistem kita harus tetap kita junjung tinggi, dan demokrasi kita harus tetap berjalan dalam koridornya. Baik, satu hal lain yang juga kemudian mengemuka adalah usulan mempermanenkan koalisi. Saya ingin tanyakan dulu ke Mas Arya. Mas Arya, apakah ini mungkin atau berpotensi diterapkan di Indonesia, dan akan seperti apa kemudian jika diterapkan? Jadi gini, sebelum pada pertanyaan mempermanenkan atau melembagakan koalisi ke dalam bentuk yang lebih durable, berdurasi panjang, bukan hanya elektoral. Nah, kita harus menjawab pertanyaan, koalisi itu dibentuk basisnya apa? Apakah ideologi, program, atau hanya pengusungan capres? Nah, karena ini sangat bergantung pada sejauh mana koalisi itu durable, atau koalisi itu berjangka panjang. Jika dia basisnya adalah programatik dan basisnya jarak ideologi yang tidak terlalu jauh, koalisi biasanya tanpa dilembagakan, tanpa diundang-undangkan atau mempunyai dasar hukum sebuah komunitas politik atau kelompok partai politik disebut sebagai koalisi, itu biasanya sudah terlembaga, karena membentuk koalisi berdasarkan kesamaan visi misi tujuan program yang di dalam textbook biasanya dijelaskan oleh jarak ideologi yang tidak terlalu jauh. Nah, persoalannya sejak 2004 Pilpres pertama kali, koalisi terbentuk itu bukan menggunakan basis ideologi, tapi yang disebut dengan electoral coalition. Jadi koalisi yang hanya membasiskan pada potensi menang kalah dan capres yang diusung. Nah, itu yang kemudian agak kesulitan partai-partai untuk melembagakan koalisi. Dan ini bukan hanya terkait dengan koalisi pemenang untuk melembagakan koalisi, tentu juga menggunakan mendapatkan persetujuan dari partai-partai yang mendapatkan kursi di Dewan. Nah, satu sisi itu bagus. Nah, karena saya sempat riset ya, ada sekitar 18 dari sekitar 30-an negara-negara di Amerika Latin dan sebagian di Afrika, termasuk Asia yang menganut sistem presidensial, itu mereka melembagakan bahkan bukan hanya koalisi, tetapi pencapresan. Jadi ada yang disebut dengan coalitional convention. Jadi pemilu pendahuluan atau konvensi di dalam anggota-anggota koalisi untuk mencalonkan capres. Nah, itu sudah ada undang-undangnya di beberapa negara, termasuk dengan mengatur koalisi. Nah, persoalannya kita per hari ini hanya ada diktum di dalam undang-undang, baik undang-undang pemilu 17 maupun di UUD, itu hanya gabungan partai. Redaksi yang muncul di sana, tapi terlepas dari itu ya itu teman-teman hukum yang bisa menjelaskan. Tetapi dalam perspektif ilmu politik, pelembagaan koalisi itu harus mempunyai basis yang jelas jika dia mau masuk di dalam perundang-undangan. Kecuali jika pelembagaan ini hanya berarti pada MOU kesepakatan, itu biasanya bisa saja tanpa menunggu persetujuan anggota dewan, itu sah-sah saja. Koalisi kemudian membuat kesepakatan. Tetapi lagi-lagi kesepakatan politik tidak pernah berakhir smooth. Ya, kita tahu sebelum Pilpres 2024 dulu ada namanya Koalisi Indonesia Bersatu kalau tidak salah. Atau koalisi ada 3 partai yang berada di posisi pemerintahan waktu itu, ada Golkar, ada PAN, ada P3 yang kemudian bubar misalnya. Nah, jadi kesepakatan politik itu fragile biasanya. Jadi dia cenderung rentan dan bisa bubar kapan saja. Nah, saya tidak tahu apakah wacana pelembagaan politik itu mengarah pada terlembaganya di dalam aturan konstitusi atau perundang-undangan, atau hanya kesepakatan politik. Jika dalam perundang-undangan harus diatur, karena penting untuk membahas koalisi itu mempunyai basis apa. Apakah program yang sama, ideologi yang tidak terlalu berjarak, atau hanya dalam proses pencalonan presiden. Jikapun itu kesepakatan, itu juga harus tereksplisitkan sehingga dia menjadi evaluasi publik.
Nah, persoalannya adalah koalisi yang ada di level nasional kadang-kadang tidak terjadi secara menyeluruh di tingkat lokal ya. Misalnya PDIP dan PKS itu selama 2 dekade demokrasi kita, misalnya lintas pemilu di nasional itu sulit bersatu, tetapi di banyak kasus mereka bergandengan tangan. Nah, itu yang kemudian menyebabkan koalisi itu bersifat asimetris ya, transaksional dan cenderung pragmatis. Nah, itu yang saya pikir jika pelembagaan arahnya adalah dalam pelembagaan politik, jadi menyamakan program kerja sehingga yang ada di nasional itu koheren dengan yang terjadi di lokal. Jangan sampai misalnya pemerintah pusat mempromosikan IKN, tapi kabupaten beberapa provinsi misalnya bergerak ke arah yang berbeda. Itu akan menjadi persoalan. Jadi orang menyebutnya dengan political asymmetry. Jadi ketidaksinambungan antara program yang ada di pusat dengan di daerah. Jika pelembagaan arahnya adalah untuk menciptakan koherensi antara program yang ada di pusat dengan di daerah, sehingga koalisi politik yang ada di nasional itu juga terjadi di dalam koalisi politik di level lokal. Misalnya kita akan ada pilkada nanti ya, pilgub ratusan ya, 400-an dan pilbub, pilwakot dan seterusnya, itu akan bagus sebenarnya sehingga terjadi koherensi program. Tapi lagi-lagi kita perlu cek sekali lagi basis pembentukan koalisi itu apakah basisnya untuk merawat legitimasi politik atau menyamakan program kerja. Baik. Saya sebenarnya ingin minta tanggapan dari Mas Ciko dan Pak Kamhar, namun ternyata durasi kita sudah habis. Semoga besok kita bisa melanjutkan diskusi mengenai wacana ini. Terima kasih Mas Ciko, Pak Kamhar, Mas Arya sudah bergabung di Bersatu Kawal Pemilu malam hari ini.